Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Abdiel Panjaitan, NIM 17040326, dan teman saya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Riki Bayi Kita Giting, NIM 17040314. Dan nama saya Ivan Sukumea, NIM 170406. Dimulai oleh teman saya Riki Bayi Kita Giting, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apakah materi saya sudah kelihatan? Oke, di sini saya akan memulai mengenai manajemen keuangan. Di mana tujuan dari laporan keuangan itu yang pertama adalah memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha. Yang ketiga, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Yang keempat, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Dan yang kelima, informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat tentunya bila memenuhi beberapa kriteria atau standar. Bentuk laporan keuangan yang pertama itu neraca. Neraca itu merupakan sebuah laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, uang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan. Dan komponen-komponen neraca itu yang pertama aktiva atau aset. Aktiva itu merupakan sesuatu yang disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi. Saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Aktiva dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama aktiva lancar dan yang kedua aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan aktiva yang secara normal ditransformasikan menjadi kas dalam jangka waktu tahun atau sebelum berakhirnya siklus produksi. Dan aktiva tetap itu yang dipergunakan dalam perusahaan dan mempunyai kegunaan yang melebihi satu masa pembukuan. Terus yang kedua itu kewajiban. Di mana kewajiban di sini adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Yaitu kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan. Kewajiban atau hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, bunga, dan lain-lain. Dan yang kedua itu kewajiban jangka panjang. Hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun digolongkan ke dalam kewajiban jangka panjang. Contohnya adalah hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Dan komponen-komponen neraca yang ketiga adalah modal, di mana modal di sini disebut adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan equity adalah modal pemilik. Dan bentuk laporan yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, tujuan dari pokok laporan laba rugi ini adalah melaporkan kemampuan real perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Nah, dan komponen-komponen laporan laba rugi adalah yang pertama itu penjualan, yang kedua harga pokok penjualan, dan yang ketiga laba bruto, yang keempat beban usaha, yang kelima laba usaha,
Yang keenam, pendapatan dan beban lain-lain. Yang ketujuh, laba sebelum pos luar biasa. Yang ketujuh, pos luar biasa. Dan selanjutnya, pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi. Dan selanjutnya, laba sebelum pajak penghasilan, dan yang terakhir adalah laba bersih. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi mengenai ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas suatu badan usaha yang terjadi selama satu periode, setiap 1 bulan atau 1 semester atau 1 tahun. Arus kas adalah arus masuk kas dan arus keluar kas. Arus kas dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Dan aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perusahaan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, contohnya itu utang jangka pendek. Dan rasio likuiditas ini diantaranya yang pertama cash ratio, di mana cash ratio ini merupakan perbandingan antara kas dan aktivitas lancar dengan hutang lancar yang dapat segera dijadikan uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang milik perusahaan yang disimpan di kantor dan juga di bank dalam bentuk rekening koran. Nah, rumus cash ratio ini adalah kas tambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Fungsinya untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang tersimpan di bank. Dan yang kedua itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam hal memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Rasio solvabilitas ini diantaranya yang pertama total debt to total asset ratio. Rasio ini biasa disebut juga dengan rasio hutang, yang mana pada rasio ini mengukur presentasi besarnya dana yang berasal dari hutang. Rumus yang digunakan adalah total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Nah, fungsinya untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan aktivitas yang dimilikinya. Dan yang ketiga itu adalah rasio rentabilitas, di mana rasio rentabilitas ini digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Rasio ini berhubungan dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Terdapat beberapa rasio-rasio rentabilitas, yaitu yang pertama profit margin. Rumus yang digunakan adalah laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Fungsinya untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam hal menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dan yang kedua itu adalah gross profit margin. Rumusnya ya adalah laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, fungsinya untuk pengukuran kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba kotor dari setiap penjualan. Dan yang ketiga itu adalah net profit margin. Rumus yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, fungsinya untuk mengukur nilai rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh suatu rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisiensi produksi, pemasaran maupun manajemen pajak. Dan yang keempat itu adalah rasio aktivitas. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur efektivitas suatu perusahaan untuk memanfaatkan suatu daya yang dimiliki. Nah, berikut beberapa rasio aktivitas yang digunakan adalah yang pertama itu perputaran piutang. Nah, rumus yang digunakan adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Nah, fungsinya untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedua itu perputaran persediaan. Rumus yang digunakan adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan.
Fungsinya untuk mengukur efisiensi pengelolaan yang dilakukan dan penjualan persediaan yang dimiliki. Berikut adalah penjelasan dari materi saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Riki bagi Kinta Ginting. Nah, selanjutnya diberikan tanggapan atau saran kepada pemateri. Baiklah, kepada teman-teman Situmeang, silakan. Baiklah, di sini saya tidak ingin mengajukan pertanyaan, tapi saya ingin memberikan saran kepada Saudara Riki. Tadi di presentasi yang telah disampaikan Saudara Riki menjelaskan mengenai komponen yang ada pada laba rugi. Terdapat 12 komponen. Sebaiknya Saudara Riki memberikan penjelasan dari setiap komponen tersebut agar orang yang baru belajar atau orang yang kurang tahu dapat mengetahui apa itu fungsi-fungsi dari komponen laba rugi tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan sedikit saran kepada teman kami Riki bagi Ginting mengenai slide yang sudah ditampilkan tadi. Jadi pada bagian neraca dan laporan laba rugi sebaiknya diberikan gambar atau contoh agar dapat dibedakan satu sama lainnya dan semakin lebih mudah dimengerti. Kemudian untuk tampilan slide-nya agar dapat diperbaiki sehingga tampak lebih menarik lagi. Itu aja, terima kasih. Terima kasih atas saran dari teman-teman. Kedepannya akan saya perbaiki. Terima kasih. Baiklah, untuk presentasi kedua kepada Saudara Ivan Effendi Situmeang, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat mengenai analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan kali ini akan dibahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, tujuan laporan keuangan, yang kedua, bentuk laporan keuangan, dan yang ketiga, jenis rasio keuangan. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan bagi penggunanya, baik internal maupun eksternal dalam periode tertentu. Menurut Muhardi, laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan dalam posisi keuangan sebagai suatu entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan. Berikut ini adalah poin-poin mengenai tujuan laporan keuangan. Menurut Kasmir, tujuan pembuatan laporan keuangan adalah: yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis pendapatan dan jumlah pendapatan yang diperoleh dari suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jenis biaya dan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, bentuk laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan yang umum dibuat atau disusun dalam perusahaan terdiri atas 3. Yang pertama, neraca atau balance sheet. Yang kedua, laporan laba rugi atau income sheet. Yang ketiga, laporan arus kas atau statement of cash flow. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca merupakan suatu daftar dari aktiva-aktiva, utang-utang, dan modal dari suatu kesatuan usaha pada suatu tanggal atau periode tertentu.
Pada umumnya, neraca terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, aktiva. Aktiva adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Aktiva terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, aktiva lancar, yang merupakan uang kas, dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditunaikan menjadi uang tunai. Yang kedua, aktiva tetap, yang merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, yang digunakan dalam operasi yang bersifat permanen. Yang ketiga, aktiva tetap tidak berwujud, yang merupakan kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai. Yang terakhir, aktiva lain-lain, menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi sebelumnya. Selanjutnya, bagian dari neraca yaitu hutang. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Adapun hutang terbagi atas 2, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 tahun sejak tanggal neraca. Yang kedua, hutang jangka panjang merupakan kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya melebihi dari 1 tahun. Yang ketiga, bagian dari neraca yaitu modal. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditentukan dalam pos modal. Adapun bentuk neraca terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, bentuk kontrol atau account form, di mana semua aktiva tercantum sebelah kiri atau debit dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan atau kredit. Yang kedua, bentuk vertikal atau report form, di mana semua aktiva, hutang, dan modal berderet dari atas ke bawah seperti urutan struktural. Yang ketiga, bentuk neraca yang disesuaikan, di mana bentuk neraca seperti ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang dikehendaki nampak dengan jelas, misal besarnya modal kerja neto atau jumlah modal perusahaan. Yang kedua, mengenai laba rugi atau income sheet. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya-biaya, rugi atau laba yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Pada umumnya dalam laporan laba rugi terdapat bagian, yaitu bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Bagian ketiga menunjukkan hasil yang diperoleh di luar operasional pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi. Bentuk dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, single step model. Laporan laba rugi seperti ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pendapatan atau penghasilan, bagian biaya-biaya, dan bagian pendapatan bersih atau keuntungan. Kedua, multiple step model. Laporan laba rugi seperti ini dilakukan pengelompokan yang lebih terperinci sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Selanjutnya, arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas melaporkan dari mana sumber uang yang masuk dan kemana uang yang dipergunakan selama satu periode akuntansi. Dari laporan ini akan diketahui kemana saja perusahaan memanfaatkan uangnya dan dari mana saja sumber uangnya. Laporan arus kas memuat dari mana kas masuk dan kemana kas digunakan dari sisi yang pertama, sisi aktivitas operasi, yang kedua, sisi aktivitas investasi, yang ketiga, sisi aktivitas pendanaan. Dari sisi aktivitas operasi, merupakan aktivitas yang berhubungan dengan laporan laba rugi. Selain berhubungan dengan penghasilan dan biaya, laporan ini juga menjelaskan arus kas dari pemberian kredit ke pelanggan, penambahan persediaan barang dagangan, dan mendapatkan kredit dari supplier. Yang kedua, dari sisi aktivitas investasi, di mana menjelaskan bagaimana memperoleh aset selain kas, yaitu aset untuk menghasilkan penghasilan bagi perusahaan, seperti bangunan, pabrik, mesin, dan lain-lain. Yang ketiga, dari sisi aktivitas pendanaan, menjelaskan sumber dana dari pemegang saham, pengeluaran dana untuk pemegang saham, dan dana lainnya yang mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu rasio keuangan. Adapun analisis rasio merupakan suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dari neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Beberapa rasio yang digunakan antara lain adalah yang
Yang pertama rasio likuiditas, kedua rasio solvabilitas, ketiga rasio profitabilitas, dan yang terakhir rasio aktivitas. Berikut merupakan penjelasan rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi hutangnya hingga tempo kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Beberapa contoh dari rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera jatuh tempo dengan aset lancarnya. Adapun rumus current ratio yaitu aset lancar dibagi dengan hutang jangka pendek. Yang kedua, quick ratio, yang merupakan alat ukur untuk melihat kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya dengan aset yang lebih liquid. Adapun rumus dari quick ratio yaitu aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang jangka pendek. Yang ketiga yaitu cash ratio atau hutang lancar. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total hutang lancar. Adapun rumusnya yaitu kas dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya cash ratio atas aktiva lancar. Rumusnya yaitu kas dibagi dengan hutang lancar. Yang kelima yaitu rasio aktiva lancar dan total aktiva. Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas aktiva total. Adapun rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan total aktiva. Yang keenam, rasio aktiva lancar dan total hutang. Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban perusahaan dengan rumus aset lancar dibagi total hutang. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang atau kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas antara lain, yang pertama total debt to equity ratio. Rasio ini menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dengan rumus perhitungan total hutang dibagi dengan modal. Kedua, total debt to total assets ratio. Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva dengan perhitungan total hutang dibagi dengan total aktiva. Yang ketiga, debt service ratio. Rasio ini menunjukkan sejauh mana laba setelah dikurangi bunga dan penyusutan serta biaya non-kas dapat menutupi bunga pinjaman. Debt service ratio dihitung dengan laba bersih dijumlahkan dengan bunga, dijumlahkan dengan penyusutan, dan dijumlahkan dengan beban non-kas, lalu dibagikan dengan total aktiva. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Adapun beberapa bagian dari rasio profitabilitas yaitu yang pertama profit margin. Rasio ini menunjukkan seberapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan dengan perhitungan pendapatan bersih dibagi dengan penjualan. Yang kedua, return of assets. Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan dengan rumus pendapatan bersih dibagi dengan total aktiva. Yang ketiga, return of equity. Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik dengan rumus harga pokok penjualan ditambah total biaya dibagikan dengan total modal. Selanjutnya, operating ratio. Rasio ini menunjukkan biaya operasi per rupiah penjualan dengan rumus HPP ditambah total biaya dibagi dengan penjualan neto. Selanjutnya adalah contribution margin. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya tetap atau biaya operasional lainnya dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Adapun yang termasuk rasio ini adalah inventory turnover, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan barang. Kedua, fixed assets turnover. Rasio ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur dari volume penjualan dengan rumus penjualan dibagi dengan aktiva tetap bersih. Yang ketiga, receivable turnover. Rasio ini menunjukkan berapa cepat penagihan dilakukan dengan cepat dengan rumus netto sales for average receivable. Selanjutnya, total asset turnover. Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan, dengan kata lain seberapa jauh semua aktiva menciptakan penjualan. Ada rumusnya penjualan dibagi dengan total aset. Selanjutnya, rasio pertumbuhan. Rasio ini menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. Di mana kenaikan penjualan dengan rumus penjualan tahun ini dikurang penjualan tahun lalu bagi penjualan tahun ini. Untuk rumus kenaikan laba bersih yaitu laba bersih tahun ini kurang laba tahun lalu dibagi dengan laba bersih tahun ini. Berikut adalah sumber
dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ivan, ekonomis Tumeang. Baiklah, sekarang diberi kepada teman-teman diberikan tanggapan dan saran kepada saudara Ivan atas materi yang telah diberikan. Pada saudara Riki, dipersilakan. Terima kasih atas penjelasan materinya. Di sini saya sedikit ingin memberikan saran kepada saudara Ivan Stumeang. Di bagian penjelasan neraca tadi, sebaiknya penyaji memberikan contoh gambar dari neraca tersebut supaya penjelasannya agar lebih mudah untuk dimengerti untuk orang-orang yang awam begitulah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan saran dan tanggapan saya kepada materi yang telah diberikan. Sebelumnya saya mengapresiasi kepada saudara Ivan atas presentasi yang telah diberikan. Dari tampilan slide-nya sudah terlihat sangat baik dan juga sangat kreatif. Saran yang saya berikan ini terhadap jenis-jenis dari laporan laba rugi tadi kan terdiri dari single dan multiple. Sebaiknya diberikan contoh gitu berupa tampilan dan gambar agar dapat lebih menjelaskan perbedaan satu sama lain. Itu aja sih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas saran yang diberikan oleh saudara Riki dan Abiel. Baiklah, untuk presentasi terakhir saya akan memberikan materi saya. Apakah materi saya sudah sampai? Sudah kelihatan. Sudah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis yaitu analisis yang dilakukan guna menguji ketepatan angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Tujuan analisis laporan keuangan: yang pertama screening, kemudian forecasting, diagnosis, dan evaluation. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu memberikan informasi mengenai berupa posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini berupa suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Adapun bentuk-bentuk laporan keuangan itu yang pertama ada neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Dalam slide ini saya akan hanya akan menjelaskan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kemudian yang pertama neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Kemudian juga memiliki berupa aset sama dengan liabilitas dapat menggunakan metode klasifikasi lancar, tidak lancar, atau pendekatan lain. Misalnya perbankan tidak menggunakan klasifikasi lancar, tidak lancar. Standar tidak menjelaskan komponen yang dilaporkan secara detail, namun menjelaskan minimum lain yang harus dilaporkan terpisah jika nilai tersebut material. Kemudian ada aktiva. Aktiva disebut juga sebagai harta perusahaan atau yang diartikan sebagai suatu hal yang memiliki wujud maupun yang semua yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya sendiri. Harta yang ada pada perusahaan juga dibedakan sesuai dengan kelancarannya atau likuiditasnya. Aktiva di sini terbagi menjadi aktiva lancar atau yang sering kita sebut current asset, ada juga aktiva tetap, fixed asset, aktiva tidak berwujud, intangible asset, kemudian aktiva investasi atau investment assets, dan yang terakhir aktiva lainnya atau other asset.
Maka di sini akan saya jelaskan satu persatu apa itu bagian-bagian dari aktiva. Yang pertama, aktiva lancar atau current assets. Aktiva lancar ialah jenis aktiva yang keberadaannya dapat digunakan atau dicairkan secara langsung dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya itu kas bisnis, piutang, surat berharga seperti saham, aset barang operasional, hingga stok barang yang masih tersisa. Yang kedua adalah aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva tetap adalah sebuah kekayaan atau aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan biasanya memiliki usia pemakaian lebih dari 1 tahun dan juga tidak untuk diperjualbelikan. Contohnya ini seperti barang atau alat-alat yang digunakan selama operasional perusahaan, baik gedung ataupun bangunan berupa dan juga tanah. Kemudian yang ketiga itu ada aktiva tak berwujud atau intangible asset. Aktiva tak berwujud merupakan harta atau aset yang tidak memiliki bentuk nyata dan mungkin tidak bisa disentuh. Contoh dari aktiva tak berwujud ini seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan franchise. Kemudian ada aktiva investasi yang merupakan aset perusahaan yang diletakkan pada instrumen investasi guna mendapatkan keuntungan selain dari penjualan. Contohnya itu saham, obligasi, dan reksadana. Kemudian yang terakhir ada aktiva lainnya atau other asset. Ini merupakan jenis aktiva yang tak dapat dimasukkan ke dalam kategori aktiva yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya seperti mesin yang rusak, harta atau aset yang masih berada dalam kepengurusan hak sahnya. Kemudian selain aktiva ada juga pasiva yang diartikan sebagai kewajiban atau liabilitas atau juga hutang dan dapat diadai pihak ketiga atau kreditur yang harus dibayarkan. Jenis-jenis pasiva di sini ada pasiva jangka pendek atau current liabilities. Pasiva jangka pendek adalah hutang yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dalam jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya itu seperti hutang dagang, hutang pajak, pendapatan yang diterima di muka oleh perusahaan, dan hutang wesel. Yang kedua ada pasiva panjang atau long term liabilities. Pasiva atau hutang ini merupakan kewajiban dari perusahaan yang bisa dibayarkan atau dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Dan juga terkadang bisa lebih dari 1 tahun. Pembayarannya relatif lama atau panjang. Contohnya misalnya hutang obligasi atau bond payable dan hipotek. Kemudian neraca atau balance sheet. Seperti ini tampilan dari bentuk balance sheet. Bagian-bagian dari balance sheet ini terdiri dari aset. Aset terbagi juga menjadi aset lancar dan aset tetap. Contohnya itu ada kas atau setara kas, piutang usaha, persediaan. Aset tetap itu contohnya tanah, bangunan, dan mesin. Kemudian ada kewajiban atau hutang. Kewajiban atau hutang ini terdiri dari kewajiban lancar atau hutang jangka pendek. Contohnya seperti upah atau pajak yang masih harus dibayar. Kemudian ada juga kewajiban jangka panjang. Dan yang ketiga itu ada modal atau ekuitas terdiri dari saham biasa atau laba ditahan. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama 1 periode akuntansi, misalnya 1 kuartal atau 1 tahun. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam 1 periode. Unsur laporan laba rugi komprehensif terdiri dari 2 komponen, yaitu laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Kemudian jenis-jenis dari laba itu adalah laba bruto. Laba bruto adalah laba yang diperoleh dari hasil perhitungan penjualan atau pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua adalah laba operasi, yaitu laba yang dihitung dari bruto dikurangi dengan jumlah biaya operasi. Kemudian ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini diartikan sebagai laba yang diperoleh dari akumulasi laba operasi dengan pendapatan biaya atau lain-lainnya. Laba ini juga dikenal sebagai laba bersih sebelum pajak. Berikut ada contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari ilustrasi sebelumnya itu dapat diketahui elemen-elemennya berupa penjualan atau pendapatan, harga pokok penjualan atau yang sering disebut HPP, kemudian biaya-biaya, dan yang terakhir itu ada bunga, teks, dan penyusutan. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan dampak aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan pada arus kas sepanjang periode akuntansi.
laporan yang menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Ini adalah merupakan pengertian dari laporan arus kas tersebut. Berikut adalah contoh dari laporan arus kas. Baiklah, klasifikasi laporan arus kas ini terdiri dari yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas ini merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan atau principal revenue producing activities, dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua, aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan atau financing adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Laporan arus kas ini terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang digunakan itu adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu merupakan kelompok utama dalam penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Sedangkan metode tidak langsung ini adalah laba yang disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan, atau aktual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Berikut merupakan pembagian dari aktivitas operasi direct method atau metode langsung. Terdiri dari inflows. Inflows ini terdiri dari penerimaan dari pelanggaran, bunga atas pinjaman, dividen yang diterima. Sedangkan outflows-nya terdiri dari pembayaran kepada pemasok, bunga atas hutang, pajak atau tax, dan gaji karyawan. Kemudian aktivitas operasi dari indirect method atau metode tidak langsung ini ada laba bersih. Kemudian laba bersih ini dilakukan perubahan current asset dan current liabilities-nya, di mana terjadi kerugian dan keuntungan. Kemudian terjadi juga beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Dan hasilnya itu menciptakan arus kas dari kegiatan operasi, di mana 97,5% perusahaan di Amerika Serikat itu menggunakan indirect method. Kemudian bagian kedua dari laporan arus kas yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Jadi hasil dari penjualan properti berupa plan, equipment, dan juga penjualan investasi, penagihan pokok pinjaman kepada pihak lainnya itu ditambahkan ke dalam arus kas dari kegiatan investasi. Sedangkan kas yang dibayarkan itu berupa pembelian properti, plan, dan equipment, pembelian investasi dan juga pembeli itu mengalami pengurangan kepada arus kas dari kegiatan investasi. Kemudian juga dengan arus kas dari aktivitas pendanaan, hasil dari penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan pinjaman itu ditambahkan ke dalam arus kas dari kegiatan financing. Sedangkan yang dibayarkan itu atau yang harus dikurangi berupa membeli treasury stock, menarik obligasi, membayar pokok pinjaman, membayar dividen, itu harus dihilangkan dari arus kas kegiatan financing. Rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan parameter kondisi atau data keuangan perusahaan tersebut. Data-data yang sering digunakan itu diambil dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jenis-jenis rasio keuangan itu terdiri dari profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Rasio keuangan yang pertama itu adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Terdiri dari yang pertama margin laba kotor yang membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan tersebut. Rumus GPM ini yaitu laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua ada margin laba operasi atau operating profit margin. Ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari setiap rupiah penjualan atau pendapatannya. Yang ketiga, margin laba bersih atau net profit margin digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatannya. Semakin tinggi rasio margin laba bersih, berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba.
Kemudian ada return on asset atau ROA, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, singkatan dari earning before interest and tax. Kemudian ada return on investment atau ROI, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan adalah laba yang telah dikurangi pajak atau EI2 atau earning after tax. Yang kedua adalah rasio likuiditas, terdiri dari rasio lancar, tukaran rasio, digunakan aktiva lancarnya. Sebagai ilustrasi, apabila perbandingannya 1:1, artinya current ratio itu adalah 100%. Berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama untuk melunasi semua kewajiban lancar. Rumusnya di sini current ratio sama dengan aktiva lancar. Kemudian yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya dikali 100%. Untuk yang berikutnya ada rasio kas atau cash ratio, digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dan kewajiban lancarnya. Yang maksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah dan segera diuangkan. Rumusnya kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Ini contohnya jenisnya yang pertama adalah rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio, digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Rumusnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, contoh jenis dari solvabilitas itu adalah rasio hutang terhadap equity atau total debt to equity ratio, digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Rumusnya itu total hutang dibagi modal dikali 100%. Kemudian yang keempat, rasio aktivitas. Jenisnya itu aktivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan. Rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian yang kedua ada rasio perputaran persediaan, digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran ini, maka semakin baik pula pengelolaan persediaannya. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi persediaan. Kemudian rasio perputaran aktiva tetap, digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik bagi perusahaannya. Maksudnya penjualan dibagi aktiva tetap. Kemudian ada rasio perputaran total aktiva, yang bersama dengan rasio perputaran aktiva tetap. Hanya saja bedanya itu pada perhitungan kali ini yang dihitung adalah total aktivanya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Berikut adalah literatur dalam analisis laporan keuangan yang saya jelaskan. Demikian hasil materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran dan tanggapannya, dipersilakan. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh Saudara Pierre. Di sini saya ingin memberi sedikit saran tambahan kepada Saudara Pierre, yaitu di bagian laporan laba rugi. Jadi saran saya itu sebaiknya di laporan laba rugi penyaji lebih menjelaskan mengenai contoh di laba rugi tersebut, seperti penjualan itu apa, dan begitu juga dengan contoh-contoh selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya juga ingin memberikan saran sedikit kepada Saudara Abriel. Tentunya saya juga ingin mengapresiasi presentasi dari Saudara Abriel. Adapun saran yang ingin saya berikan yaitu pada bagian
neraca tadi, yaitu yang ketiga, equity atau modal, terdapat dua komponen dari modalnya. Saya pikir sebaiknya dua dari komponen tersebut juga dijelaskan apa pengertiannya dan untuk apa kegunaannya sehingga dapat dimengerti lebih jelas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas saran dan pendapatnya. Demikian hasil presentasi kami mengenai analisis laporan keuangan. Bagi yang kurang maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.